Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugra Sasmika dengan NIM 068. Adapun teman kelompok saya Autriana Aurel dan Muhammad Yasid. Jadi di sini kami akan membahas mengenai review jurnal yang telah kami dapatkan. Yang pertama itu ada definisi. Jadi definisi dari gel sendiri itu adalah sediaan setengah padat yang berbasis air menggunakan polimer seperti karbopol sebagai pembentuk struktur gel, dan dalam penelitian ini juga daun binahong digunakan sebagai bahan aktif karena kandungan metabolitnya sekunder seperti banyak manfaat seperti antiinflamasi, antibakteri, dan antimikroba. Kemudian kenapa penelitian ini harus dilakukan itu karena penelitian ini dilakukan karena semakin banyak masyarakat yang beralih ke produk herbal alami atau back to nature, termaksud dalam bentuk sediaan topikal. Tanaman binahong telah terbukti memiliki aktivitas farmakologis, namun belum banyak diteliti dalam bentuk sediaan gel topikal yang stabil dan berkualitas baik. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu tujuannya untuk memformulasikan sediaan gel ekstrak daun binahong dengan variasi konsentrasi karbopol 0,5%, 1,5%, dan 2%. Dan untuk menguji mutu fisik stabilitas sediaan gel tersebut seperti melakukan uji organoleptik, pH, daya lekat, viskositas, homogenitas, dan stabilitas setelah uji. Kemudian di sini juga ada tertera bagaimana caranya membuat gel. Jadi yang pertama itu ekstrak daun binahong tadi diperoleh melalui maserasi dengan etanol 70%, terus karbopolnya dikembangkan terlebih dahulu dalam air panas dan ditambahkan triethylnolamin untuk membentuk gel dasar. Nah, campuran gliserin, metilparaben, dan propilen glikol dicampurkan ke dalam gel yang tadi, gel dasar. Kemudian setelah homogen ditambahkan ekstrak binahong dan aqueous sampai terbentuk gel yang merata. Kemudian ada uji-uji yang dilakukan pada pembuatan gel kali ini seperti meliputi uji organoleptis, warna atau bau atau bentuknya, terus homogenitas, uji pH, uji daya sebar, uji daya lekat, viskositas, dan uji kestabilan fisik. Dengan menggunakan metode Kickling test atau penyimpanan bergantian di suhu 4 derajat dan 40 derajat Celcius selama 12 hari. Uji organoleptik merupakan uji yang dilakukan dengan mengamati secara visual bentuk, warna, dan bau dari sediaan gel. Kemudian adapun alasan dilakukan yaitu untuk mengetahui penampilan fisik gel yang penting bagi kenyamanan dan penerimaan pengguna. Penggunaan warna atau bau bisa menunjukkan adanya ketidakstabilan kimia atau mikrobiologis. Uji homogenitas. Gel dioleskan pada kaca objek dan diamati apakah terdapat butiran kasar atau tidak. Sediaan yang baik harus merata dan tidak menggumpal. Alasan dilakukan untuk memastikan bahwa zat aktif terdistribusi merata dalam seluruh bagian gel sehingga efek terapi bisa merata dan konsisten. Uji pH merupakan pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter pada ketiga formula. Alasan dilakukan yaitu untuk menjamin bahwa pH gel berada dalam kisaran aman untuk kulit. pH yang tidak sesuai bisa menyebabkan iritasi kulit atau mengganggu stabilitas zat aktif. Yang terakhir, uji daya sebar. Gel ditimbang dioles di antara dua kaca lalu diberi beban dan diukur. Kemudian alasan dilakukan untuk mengetahui kemudahan gel menyebar di kulit. Semakin luas daya sebar, semakin baik distribusi zat aktif dan semakin nyaman digunakan, tapi jika terlalu tinggi, gel bisa tidak menempel dengan baik.
Adapun uji daya lekat, yakni gel dioleskan di antara dua kaca, ditekan lalu dicatat berapa lama kedua kaca tetap menempel sebelum terpisah. Alasan dilakukan untuk memastikan bahwa gel dapat menempel cukup lama di kulit agar zat aktif punya waktu yang cukup untuk meresap dan bekerja. Uji viskositas dilakukan dengan viskometer Brockfeld untuk mengukur kentalan gel. Alasan dilakukan, viskositas menentukan tekstur dan kenyamanan penggunaan gel yang terlalu cair dan mudah tumpah, sedangkan yang terlalu kental sulit diratakan. Uji stabilitas gel disimpan bergantian di suhu dingin 4 derajat dan panas 40 derajat selama 12 hari. Alasan dilakukan untuk mengetahui kestabilan fisik dan kimia gel terhadap perubahan suhu ekstrim yang bisa terjadi selama penyimpanan dan distribusi. Adapun hasil penelitian yaitu semua formula memenuhi standar mutu fisik, peningkatan konsentrasi karbopol yang menyebabkan kenaikan viskositas dan daya lekat, serta penurunan daya sebar nilai pH dalam kisaran 4,5 dan 6,5. Adapun kesimpulan yang saya ambil yakni yang pertama, variasi konsentrasi karbopol berpengaruh terhadap pH, viskositas, daya sebar, dan daya lekat gel. Yang kedua adalah tidak berpengaruh terhadap sifat organoleptis dan homogenitas. Dan yang ketiga, gel ekstrak daun binahong stabil secara fisika dan kimia setelah uji penyimpanan menunjukkan bahwa formulasi ini layak digunakan sebagai sediaan topikal. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan teman kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.